Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan akan memulihkan Israel. Ya. Dan pada tahun 586 sebelum Masehi, saudara, terjadi lagi pembuangan ke Babel oleh Nebukadnezar. Lalu kemudian tahun 538 diizinkan pulang lagi ke Yerusalem oleh Kores, Raja Persia. Ya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya membahas ya bangsa umat pilihan beberapa saat ini. Lalu ada banyak tanggapan dan komentar ya di kolom komentar ya saudara, termasuk ya mengatakan lu nggak tahu sejarah ya, kemudian katanya yang di sana itu adalah perebutan wilayah saudara. Nah kalau kita kembali ke sejarah sekitar 1600 Masehi ya, Alkitab mencatat bagaimana Elohim memanggil Abraham dari Ur Kasdim ya. Nah kalau saudara mau berbicara tentang sejarah, saya mengacu kepada Alkitab Perjanjian Lama yang menulis sejarah menurut saya lebih lengkap saudara ya. Bagaimana Elohim memanggil Abraham dari mana saudara? Dari Ur Kasdim, tempat penyembahan berhala ya, kakek moyang Abraham ya, dan ayah Abraham lah ya, ke sebuah negeri. Jadi Abraham dipanggil dari Ur Kasdim ke tanah namanya tanah Kanaan. Nah kalau sekarang tanah Kanaan ini masuk dalam istilah atau nama kuno. Kanaan itu apa saja saudara ya? Kalau saudara lihat di Google atau di peta, maka tanah Kanaan itu meliputi Israel, Palestina, Libanon, sebagian Yordania, Suria, dan Timur Laut. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 12. Perjalanan Abraham ke tanah Kanaan. Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah ayahmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadi berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengu-TUK orang yang menis-TA engkau. Dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Dan selanjutnya disitulah saudara permulaan Elohim memanggil Abraham ya. Dan singkat cerita, siapakah yang dijanjikan dari anak Abraham? Itulah Ishak saudara. Lalu kemudian generasinya adalah melahirkan Esau dan Yakub. Kemudian dari Yakub inilah lahir 12 suku Israel. Yakub itu saudara nama pemberian Abraham. Kemudian ketika Yakub bergumul dengan Elohim, maka Elohim mengganti namanya jadi Israel. Bukan lagi namamu Yakub, karena engkau bergumul melawan Elohim dan manusia, dan namamu akan dirubah menjadi Israel. Ya, jadi itulah dasar ya sejarah bagaimana orang-orang Israel ini ada sekarang saudara, dari Abraham ya. Nah jadi kalau saudara bilang tidak tahu sejarah, di dalam Alkitab ya, buka sejarah, bukan kita hanya mundur sekitar tahun sekitar 70 tahun yang lalu saudara, tetapi sebelum Masehi ya. Dan siapakah yang akan menjadi anak perjanjian saudara ya. Jelas Abraham menerima janji Elohim itu dalam Kejadian pasal 15 ya. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 15 ayat 1, sesudah hal itu datanglah firman Yahweh kepada Abraham melalui sebuah penglihatan dengan mengatakan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upamu yang sangat berlimpah-limpah. Dan Abraham berkata, ya Tuhan, apakah yang kau akan berikan kepadaku sedangkan aku tidak mempunyai anak? Dan ahli waris di rumahku ialah Eliezer orang Damsik. Dan Abraham berkata, lihatlah engkau tidak memberikan keturunan kepadaku, dan lihatlah anak laki-laki di rumahku yang menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya dengan mengatakan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu,
melainkan dialah yang keluar dari benihmu, dia yang akan menjadi ahli warismu, dan dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan saksama dan hitunglah bintang-bintang seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak keturunanmu. Lalu percayalah Abraham dia kepada Yahweh, dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya saudara ya. Jadi saudara, Elohim berfirman kepada Abraham bahwa dari benihmu ya, bersama istrimu Sarai kamu akan mendapatkan keturunan. Kita lihat lompat di dalam Kejadian 25 saudara, ayat 5. Dan Abraham memberikan segala yang menjadi miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anak para gundik yang dimiliki Abraham telah memberikan beberapa pemberian selagi dia masih hidup, dan dia menyuruh mereka pergi jauh dari Ishak anak laki-lakinya ke sebelah timur, ke negeri timur. Ya, inilah hari-hari dari tahun-tahun kehidupan Abraham yang telah ia jalani 175 tahun. Lalu berakhirlah Abraham dan meninggoy pada waktu rambutnya telah putih, sangat tua, lanjut umur, dan telah puas. Dan dia dikumpulkan kepada para leluhurnya, dan Ishak serta Ismail anaknya menguburkannya di dalam gua Makpela di ladang Efron anak Soar orang Het yang terletak sebelum Mamre, sebuah ladang yang telah Abram beli dari Bani Het. Di sanalah Abram dikuburkan juga Sara istrinya, dan terjadilah dia dipanggil saudara, maka Elohim memberkati Ishak anak laki-lakinya, dan Ishak menetap dekat sumur Lahai Roi. Itu di dalam Kejadian 25 ayat 11. Elohim menjadi penerus, dan Elohim memberkati Ishak ya. Jadi saudaraku, inilah perjalanan Abraham lalu melahirkan anak-anaknya dan generasi Israel. Nah, lalu kemudian Abraham tinggal di Kanaan, kemudian melahirkan Ishak saudara. Kemudian Ishak melahirkan Yakub, dan Yakub memperanakkan 12 suku Israel. Terjadi kelaparan di Kanaan, lalu mereka mengungsi ke Mesir. Nah, inilah yang orang tidak mengerti. Mereka mengatakan bahwa nanti tiba-tiba orang Israel eksodus lalu masuk ke tanah Palestina saudara. Memang sebelumnya Elohim sudah menjanjikan tanah itu kepada Abraham. Jadi mereka ini ceritanya meninggalkan tanah kampung halaman mereka, pergi mengungsi ke Mesir karena terjadi kelaparan di Kanaan pada saat itu. Nanti sekitar pada tahun 1290 sampai 1223 sebelum Masehi, mereka keluar dari tanah Mesir, eksodus, lalu masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan itu kepada nenek moyangnya, itu Abraham, yang tadi saya sebutkan saudara. Kalau sekarang tanah Kanaan itu artinya istilah kuno. Kalau sekarang yang meliputi Israel, Palestina, Libanon, sebagian Yordania, Suriah, dan Timur Laut. Nah, itu menjadi bagian daripada Israel, keturunan Abraham saudara. Dan saya percaya saudara, ini akan digenapi wilayah-wilayah itu. Tuhan itu akan menepati. Ya, bagaimanapun manusia berusaha, berupaya, bahkan memperjuangkan, tetapi itulah batas-batas yang diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi ini kebenaran Alkitab saudara. Sejarah garis besar dunia itu ada di dalam Alkitab. Kalau dari iman saya saudara, dan saya sangat percaya bahwa Tuhan akan memulihkan Israel. Ya, dan pada tahun 586 sebelum Masehi saudara, terjadi lagi pembuangan ke Babel oleh Nebukadnezar. Lalu kemudian tahun 538 diizinkan pulang lagi ke Yerusalem oleh Kores, raja Persia, ya, yang juga melibatkan Yeremia saudara pada saat itu, ya, membangun kembali tembok yang ada di Yerusalem, yaitu yang pernah dibangun oleh Salomo. Jadi jelas saudara, sejarah masa lampau Kanaan yang meliputi beberapa wilayah yang saya sebutkan itu adalah kepunyaan orang Israel. Dan saudara harus tahu bahwa nama Israel sendiri itu berasal daripada Elohim. Jangan macam-macam, jangan mengutoek, jangan sampai pemimpin kita yang ada di Indonesia mengutoek supaya kita tidak kena imbasnya. Ya, ini penting saudara. Dan saya percaya bahwa Israel akan dipulihkan Tuhan di dalam Hosea pasal 14 ayat 4 saudara, dan selanjutnya Tuhan akan mengampuni Israel. Elohim berfirman, aku akan menyembuhkan kesesatan mereka, aku akan mengasihi mereka dengan rela karena murkaku telah pergi dari mereka.
Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Ia akan bersemi seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya di Libanon. Biarlah cabang-cabangnya merambat dan biarlah keindahannya menjadi seperti pohon zaitun dan keharumannya seperti Lebanon baginya. Mereka yang hidup di bawah bayang-bayang akan kembali, mereka menjalani hidup seperti gandum dan bersemi seperti pohon anggur. Kenangan mereka seperti air anggur Libanon. Ini akan digenapi, saudara. Jadi saudara yang benar-benar merasa geram terhadap umat pilihan Tuhan ini, saudara, nggak bisa melawan kekuasaan Tuhan. Mereka adalah biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan, itu kata Alkitab. Tidak ada cara lain, saudara. Ya, mau bagaimanapun negara-negara ini, kita sudah melihat fakta-fakta yang terjadi setelah mereka merayakan Hari Raya Yom Kippur. Beberapa negara-negara Arab dan sekutunya, saudara, ya, tiba-tiba begitu ya. Ya, kurang lebih sama dengan sekarang yang dilakukan oleh HAM, ya. Tiba-tiba, tetapi mereka mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan yang benar menyertai, yaitu Tuhan Elohim yang nyata di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan, menebus dosa umat manusia. Jadi nggak ada cara lain selain memberkati bangsa ini, saudara. Ya. Dan kita berharap bangsa-bangsa di dunia ini bisa tahu yang sebenarnya yang terjadi. Walaupun mereka mengklaim bahwa mereka akan menang melawan bangsa pilihan Tuhan ini, nggak bakalan bisa, saudara. Semua ada di Alkitab, jelas. Nggak bisa. Kita hanya mengikuti, taat saja. Bila apa yang saya sampaikan ini, saudara, termasuk ya Joe Biden, kemudian Presiden Ukraina, mengerti bahwa mereka diserang oleh EOI, saudara, dengan mengatakan bahwa mereka harus merdeka, padahal itu adalah wilayah-wilayah Israel yang diberikan kepada Abraham, ya, kepada generasi Abraham. Itulah Israel. Silahkan saudara share video ini. Ini dari iman Kristen, saudara, ya, iman Kristen, untuk memberkati saudara-saudara kita agar mereka lebih paham ya, tentang sejarah yang sesungguhnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati.